Namun hidupnya sebagai seorang pemimpin tidak membuatnya kehilangan daya tariknya, pesona dan kecantikannya meluas hingga ke penjuru negeri. Setiap hari, pangeran-pangeran di pedalaman Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Muara. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijak yang sangat disegani oleh rakyatnya. Namun ketika sang raja jatuh sakit parah, takdir memanggilnya untuk meninggalkan dunia ini. Kematian sang raja meninggalkan sebuah kekosongan dalam kepemimpinan karena ia hanya memiliki seorang putri, Aji Bidara Putih, yang cantik dan cerdas. Aji Bidara Putih sejak kecil telah dikenal karena kebaikan hatinya dan kepemimpinannya yang bijak. Ia tumbuh dalam keadaan sejahtera di bawah bimbingan sang ayah. Dan ketika takdir memanggilnya untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin kerajaan, ia menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh keberanian dan tekad. Namun hidupnya sebagai seorang pemimpin tidak membuatnya kehilangan daya tariknya, pesona dan kecantikannya meluas hingga ke penjuru negeri. Setiap hari, pangeran-pangeran dari berbagai penjuru dunia datang untuk melamarnya. Namun meskipun demikian, Putri Aji Bidara Putih selalu menolak dengan sopan. Salah satu pangeran yang datang adalah seorang bangsawan kaya dari Tiongkok. Pangeran ini membawa persembahan yang mewah untuk Putri Aji Bidara Putih. Hadiah-hadiah dari emas dan keramik antik yang langka. Meskipun begitu, pangeran tersebut tidak mampu menunjukkan sikap yang pantas di hadapan seorang putri. Sikapnya yang kurang sopan dan kurang ajar saat makan membuat Putri Aji merasa tidak nyaman dan menolak lamarannya dengan halus. Namun penolakan ini tidak diterima dengan baik oleh pangeran. Marah dan tersinggung, pangeran itu bersumpah untuk membuat Putri Aji menyesali keputusannya. Ia memanggil pasukan pengawalnya dan memimpin serangan ke Kerajaan Muara dengan niat untuk menghancurkannya. Pertempuran yang sengit terjadi antara pasukan pangeran yang marah dan pasukan Kerajaan Muara yang berjuang untuk melindungi tanah air mereka. Anak buah Putri Aji melawan dengan gagah berani, tetapi pasukan pangeran tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerang dengan ganas, mendorong pasukan Kerajaan Muara ke belakang. Melihat kerajaannya dalam bahaya, Putri Aji Bidara Putih merasa putus asa. Dalam keadaan yang sangat genting, ia mengingat nasihat dari ayahnya tentang kekuatan spiritual yang ada di dalamnya. Dengan tekad yang kuat, ia mengambil sejumput daun sirih dan mengunyahnya dengan penuh keyakinan. Jika aku adalah keturunan raja yang sakti, bantu aku menghadapi ancaman ini, doa Putri Aji dalam hatinya. Tiba-tiba daun sirih yang dikunyahnya berubah menjadi lipan-lipan raksasa. Lipan-lipan ini muncul dalam jumlah yang tidak terhitung, sangat banyak, dan segera menyerang pasukan pangeran dengan ganasnya. Pangeran dan pengawalnya terkejut dan kewalahan menghadapi serangan mendadak ini. Meskipun mereka berusaha melawan, lipan-lipan raksasa ini tidak bisa dikalahkan. Sang pangeran yang marah dan terkejut mencoba melarikan diri ke danau terdekat dengan perahunya, berharap untuk selamat dari serangan lipan-lipan itu. Namun upaya pelarian pangeran itu sia-sia. Lipan-lipan raksasa mengikuti dan menyerangnya sampai ke tengah danau, dan dalam waktu singkat pangeran itu lenyap di antara serangan ganas lipan-lipan itu. Setelah memastikan bahwa ancaman terhadap kerajaan telah hilang, lipan-lipan raksasa itu tiba-tiba menghilang begitu saja, kembali ke dalam danau. Sejak saat itu, danau tempat lipan-lipan itu lenyap dikenal dengan nama Danau Lipan. Legenda tentang Putri Aji Bidara Putih dan Danau Lipan terus dikenang dalam sejarah Kalimantan Timur. Cerita ini bukan hanya tentang kekuatan magis dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, keberanian, dan harga diri. Putri Aji Bidara Putih tidak hanya melindungi kerajaannya dari ancaman fisik, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengekang emosi dan menghargai orang lain, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun.